Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur kehadirat Dia yang setia mengasihi saudara. Kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya. Namun kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita harus kuat dan tidak goyah iman kita kepada Dia. Sekalipun badai menderu dan ombak bertaut-tautan, kita kuat. Serukanlah di tengah ombak. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah ku tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang rusak segera dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang ketesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan badai yang menggelora, ku kayukan langkah kehidupanku menuju mahkota kehidupan kekal. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah ku tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang rusak segera dibetulkan dengan penuh kasih sayang.
Ya, Tuhan tahu dan mengenal hati kita yang penuh dengan dosa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Renungan kita hari ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Demikian dituliskan di sana. Pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di batirum matani rohamuna, asa dibotohamu rumang ni arta si hirimon siap pejun nairodi surung ni hasangapon. Si tianun ni akan abadiai. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara sehat? Saya selalu berdoa untuk saudaraku, dimanapun berada, agar kasih Tuhan selalu bersama saudara. Saudaraku selalu sehat dan dicukupkan Tuhan dalam segala hal. Bersyukurlah selalu, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. God bless you, now everlasting, in Christ Jesus. Be happyful in the Lord. I say again, rejoiceful. Bersukacita selalu dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, tetaplah bersukacita. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Happy dengan anniversary Christ Jesus. Bahagia selalu bersama anak cucu. Sadi palos Tuhan tadi batamahamu. Mangiring-iring sudi pahupuna peparan. Sahat tuna sorma dua-duaan. Bagi saudaraku yang hari ini masih merasakan penderitaan, pergumulan, pencobaan, sakit penyakit belum sembuh, saudara jangan cemas, jangan khawatir, jangan menyesal, jangan putus asa. Justru ketika kita mengalami pergumulan hebat di dunia ini, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang siap ditempa dan siap mengalahkan segala sesuatu dengan kuasa Tuhan. Kita percaya Yesus Kristus akan datang melawat saudara, menjamah tubuh saudara. Saudara akan pulih di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata orang bijak, setiap orang diberikan Tuhan kelebihan. Yang walaupun setiap orang pasti ada kekurangan atau kelemahannya. Terlepas besarnya atau kecil kelemahan itu, terlepas besarnya kelebihan yang kita miliki, tapi kita diberikan Tuhan kelebihan atau karisma tersendiri. Dan kelebihan itu karisma itu tersimpan jauh dalam lubuk hati kita, dalam tubuh kita. Tuhan menempatkan itu pada posisi terhormat, yang pada suatu ketika kita akan gunakan talenta kelebihan kita itu untuk menolong orang lain, sekaligus mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, apakah saudara sadar punya talenta? Apakah saudara sadar punya kelebihan? Apakah saudara sadar akan kekurangan saudara? Atau saudara hanya sadar saudara punya kelebihan, tidak punya kekurangan? Ataukah ada di antara kita selalu mengatakan, saya serba kekurangan dan tidak ada kelebihan dari yang lain? Ya, itu bagian proses kehidupan. Dan itu bagian karunia anugerah Tuhan terbesar kepada kita. Pastinya saya dan saudara, kita semua punya talenta tersendiri. Punya karisma, punya kelebihan yang dianugerahkan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kelebihan yang kita miliki harus kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, dan juga menolong orang lain. Rasul Paulus benar-benar mengungkapkan perasaan isi hatinya kepada jemaat Efesus, agar mereka yang punya talenta, agar mereka yang punya kelebihan,
hendaknya kelebihan atau mata hati mereka itu dibukakan, benar-benar terbuka, sambil pengharapan kepada Kristus, lalu memenuhi panggilan Kristus, dan mereka gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sekedar sebagai pendengar yang baik, bukan sekedar sebagai jemaat yang hebat, bukan soal harta, aset, atau kelebihan dari gereja itu, kelebihan jemaat dalam arti material. Tapi kita diingatkan, ukuran dari orang-orang yang punya talenta atau karisma, ukuran orang-orang yang menjadi anak pengasihan Tuhan adalah rela dia memberi, rela mempersembahkan yang dia miliki untuk Tuhan dan orang lain. Lebih dari itu, ia siap berkorban demi kerajaan Tuhan, demi kebesaran kemuliaan Tuhan, demi umat, dan demi gereja yang dicintai. Sekarang, pergilah, kabarkanlah yang kau dengar saat ini. Bukalah pintu hatimu, bukalah mata hatimu, lihatlah sekelilingmu, ambillah yang baik, taburkanlah yang baik itu ke semua tempat, agar tumbuh dan berbuah. Lalu buah itu benar-benar manis. Setiap orang yang merasakan akan bersujud mensyukuri Tuhan. Taburkanlah kebaikan dan kebajikan, kasih kepada setiap orang, agar setiap orang tersebut merasakan kasih sentuhanmu, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Teranglah kini hatimu, teranglah jalanmu, teranglah rencanamu, sehingga semua yang kau lakukan itu benar-benar menghasilkan yang terbaik. Asa itu delata memuji pasangan debata, jumul menulis raja debata doa tiguranna, demi tebahun nama aka oteng diam. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, lalu semuanya itu akan ditambahkan kembali padamu. Jauhkan hati jiwamu dari setiap kecurangan, dari ketidakjujuran, dari kerakusan, dari kesombongan, dari kemunafikan, tentu juga dari dosa-dosa dan kejahatan. Bersyukurlah saat ini, sebab Tuhan mengaruniakan hal yang terindah bagimu, bagi kita, untuk pergi mewartakan Injil keselamatan, sehingga semakin banyak orang percaya melalui saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman Tuhan kali ini di Batir Debata Marohamuna. Tuhan akan membuka mata hatimu, mata hatiku, untuk mewartakan kerajaan Allah dan Injil Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Benar-benar menggugah hati kami untuk selalu mewartakan, mempersaksikan kerajaan-Mu. Nama-Mu semakin dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Amin. Bagi selalu di dalam Tuhan. Sukses.